Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Perdana akan menjelaskan maupun menjabarkan mengenai ekonomi mikro atau makroekonomi. Mikroekonomi. Saya akan menjelaskan dengan isu-isu terkini, mungkin biar penjelasan tersebut lebih jelas maupun lebih nyata. Oke. Langsung saja kita mulai dari apa sih ekonomi itu. Jadi secara umum ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dari konsumen dan produsen. Jadi hanya dari dua sudut pandang, yaitu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Sedangkan ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dari dua sudut pandang saja, tetapi juga dari sudut pandang kegiatan pasarnya, dari kegiatan produksinya, dan lain sebagainya. Oke, di sini pengertian pertama yaitu ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis serta melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan bahasa lain, ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar, harga jasa, harga produk, dan kuantitas faktor input yang diperjualbelikan. Dan mengutip dari buku Principle of Microeconomics tahun 2008 karya N. Gregory Mankiw, ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, yaitu bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi di pasar tertentu. Kemudian ada juga penjelasan dari Gramedia.com bahwasanya ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana tentang kurva permintaan dan penawaran. Dan ekonomi mikro secara langsung dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam permintaan dan penawaran berupa barang atau jasa tersebut. Dan dari semua pengertian tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwasannya ekonomi mikro atau mikroekonomi ini adalah suatu ilmu ekonomi yang menganalisis serta mempelajari perilaku atau peran individu pelaku ekonomi sebagai produsen atau konsumen tadi dalam melakukan penentuan harga pasar, baik berupa harga pasar jasa maupun harga pasar produk, dengan kuantitas faktor input yang diperjualbelikan serta berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Dan dalam penjelasan kali ini mungkin agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan isu-isu yang berhubungan atau memiliki keterlibatan dengan ekonomi mikro atau makro tadi. Nah, seperti contoh yang saya ambil dari perang Rusia dan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global dan pasar internasional, sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi Ukraina oleh Rusia pada 24 Februari kemarin tahun 2022 menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap pasar di seluruh negara yang terlibat dalam Rusia dan Ukraina tersebut. Dan Rusia dan Ukraina ini merupakan faktor penting pada pasar minyak, pasar gas, pasar gandum, pasar energi, pasar makanan, dan pasar pupuk global. Sehingga Rusia menjadi negara pemasok minyak terbesar, sekitar 37% pasok impor minyak dan gas bumi ke Asia Tenggara. Jadi secara tidak langsung Indonesia juga terlibat dalam hal impor dari Rusia ini. Pada tahun 2017, Rusia menempati peringkat ke-8 di antara mitra dagang utama ASEAN dengan total perdagangan bilateral 0,66% dari omset perdagangan ASEAN. Dan atas perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tersebut berimbas kepada bidang ekonomi, dan tentu konflik tersebut menimbulkan rekonstruksi perdagangan internasional, dan negara yang memiliki hubungan dengan Rusia dan Ukraina akan memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan nasional di negaranya. Diketahui Asia Tenggara merasakan dampak langsung dari perang seperti gangguan rantai pasokan global dengan kenaikan harga energi dan pangan. Dan selain itu, harga bahan bakar telah meningkat di berbagai negara. Hal ini menjadikan dampak dari perang Rusia dan Ukraina tersebut memiliki pengaruh yang besar dari berbagai sektor, sehingga menimbulkan rekonstruksi tadi dari perekonomian global. Dan diketahui bahwasannya harga BBM non-subsidi di berbagai negara Asia Tenggara telah meningkat sepersekian persen dari harga awal, seperti di negara Singapura telah meningkat sebesar 28.500 per liter, di Thailand sebesar 19.300 per liter,
Di Indonesia sendiri sebesar 12.750.000 per liter. Di Laos sebesar 19.200.000 per liter. Di Filipina sebesar 18.500 per liter. Di Vietnam 16.800 per liter. Di Kamboja 16.500 per liter. Dan di Myanmar sebesar 500.000 per liter. Jadi di Indonesia tadi sebesar 12.750.000 per liter itu termasuk bisa dibilang masih rendah dibandingkan kenaikan harga di negara Asia Tenggara yang lain. Dan hal ini menjadikan dampak dari perang Rusia dan Ukraina memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan harga dari suatu komoditas. Dengan demikian, pengaruh dari perang Rusia dan Ukraina ini memiliki dampak langsung bagi perekonomian negara di Asia Tenggara, khususnya dalam hal impor minyak bumi. Dengan demikian, atas perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah dirasakan langsung ke Asia Tenggara, terutama dalam perekonomian melalui kenaikan harga komoditas tersebut karena kawasan tersebut merupakan pengimpor bersih komoditas minyak dan gas terbesar ke negara Asia Tenggara tadi. Dan dampak langsung pada kenaikan harga komoditas ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada negara yang terlibat dan menjadikan ekonomi di negara Asia Tenggara ini terkena imbas perang yang cukup signifikan dalam hal ekonomi. Oke. Dan dari isu tersebut, saya pribadi mengambil kesimpulan dari pandangan ilmu ekonomi mikro yang merupakan sebab berlangsungnya hukum permintaan dan pasar internasional tersebut. Oke, saya ulangi. Jadi saya tarik kesimpulan bahwasannya yang terjadi dalam hukum ekonomi mikro yaitu terjadinya hukum permintaan dalam pasar internasional, yang mana ketika harga barang itu naik maka permintaan tersebut menjadi turun. Dan dalam artian ketika Rusia menjualkan minyaknya atau harga tersebut naik dengan harga yang sangat tinggi dikarenakan adanya keterbatasan serta kesulitan dalam mengekspor akibat dari adanya konflik tersebut. Hal ini juga pasti akan mengganggu terhadap permintaan dari dalam negeri yang memiliki hubungan antara Rusia dan Ukraina maupun ke negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam hal impor tadi. Dan ini sudah dipastikan akan mengganggu terhadap permintaan dari dalam negeri yang diekspor karena kenaikan harga yang sangat melonjak tinggi. Serta hal ini juga akan berdampak pada APBN, yaitu anggaran perbelanjaan negara di suatu negara yang terlibat, seperti negara Asia Tenggara tadi, yang mana akan sangat menguras APBN negara tersebut dikarenakan melonjaknya harga pasar atau minyak tadi. Jadi bisa dibilang negara akan mengeluarkan anggaran lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negerinya. Jadi ya bisa dibilang negara-negara Asia Tenggara tadi memerlukan anggaran pembelanjaan negara yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi hal ini bersinggungan langsung dengan mikroekonomi atau ekonomi mikro. Itu dia. Jadi mungkin sekian presentasi maupun penjabaran dari saya mengenai ekonomi mikro atau makroekonomi. Ya, apabila dalam penjelasan ini terdapat kekeliruan ataupun ya kekurangan materi yang memungkinkan Anda menjadi kurang paham dalam memahaminya, mohon dimaafkan. Ya, ketika salah hanya datang dari saya, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilai ekonomi saya A+. Terima kasih Bu Ayu.